Sebuah langkah iman. Karena hidup penuh perjuangan. Bersiap menggapai mimpi dari Tuhan. Bukan ingin dikuatkan, tapi menguatkan. Bukan ingin dilayani, tapi melayani. Are you ready? Step up. Tuhan, oke? Nyanyikan. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Say, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus. Sing, I will sing your praise. I will shout with joy. Jesus, Jesus, you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, wildly, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Everybody scream! I got self-agent. Love me as I am. You have washed away my sins. Jesus, yeah, come on. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, hey, I will sing your praise. I will shout with joy. Come on, everybody. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, wildly, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Everybody sing together. I'm not self-agent. Yeah. Semuanya bisa angkat tangannya seperti ini. Kita siap-siap wave, okay? Come on. I will sing your praise. I will shout with joy. Yeah. Clap your hands. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, yeah, yeah. Truly, deeply, wildly, I want to love you. Your glory be revealed. Sing higher, come on. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus, you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, wildly, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Self-agent, na na na, na na na, na na na, na 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 na, na 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 na. Come on, everybody dance. Say na na na, na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, na 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 na. Say Jesus, Jesus. Are you ready to give your best for God? Yang siap bisa lambaikan tangannya. Kita beri terbaik bagi Tuhan, amin.
persembahan. Terimalah pujian. Are you ready to jump? I wanna see everybody jump from left to the right. 1, 2, 3, let's jump. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku sinar bagi kemuliaan dan agunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya. Hey, hey. Ku beri yang terbaik. Kamu beri yang terbaik Tuhan. Kita sama-sama ya, siapin hatinya. Ini kan kasih yang telah kau beri, melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Now wave your hands, ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Let's jump. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya. Semuanya ikutin gerakan kita semua ya. Simple banget. Nanti kanan. Clap, kiri. Clap, oke? Simple ya. Kita mau gerak sama-sama ya. Are you ready? 1, 2, 3 to the right. Pa pa pa. Clap. Pa pa para. Pa pa para. Pa pa para. Pa pa para. Clap. Pa pa para. Pa pa para. Angkat tangan kita. Terbaik hanyalah bagimu, yes Tuhan, hanya untukmu yang termulia, berkenan
do all things, Jesus. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, hey, I believe in you. I believe in you. Haleluya. Berikan selamat kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Semuanya bisa katakan, I believe in you. I believe in you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Biar kami menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biar kami mau mendekat lagi padamu. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Urapi, lawati. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Mau jadi terang-Mu, jadikan kami terang-Mu. Di tengah kegelapan
bisa taruh tangan kalian di hati seperti ini? Tuhan hadir loh di tempat ini. Dan kakak yakin kalian semua rasakan ya. Haleluya Tuhan. Nyanyikan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak segan-segan kami berkata terima kasih Tuhan. Jesus, I love you so much. I can't thank you enough. We can't thank you enough for this opportunity right here, right now. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang di-sharekan ke kita hari ini Tuhan bisa memberkati setiap kami, bisa mengubah hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Bisa silakan duduk. Ku berani untuk bermimpi, menghadapi semua kondisi. Walaupun hari berganti, keadaan yang tak pasti, ku tetap jalani mimpi. Akulah si Cherry. Walaupun sudah daftar, tapi perjuangannya tidak berhenti sampai di situ. Justru perjuangannya baru dimulai dari sini. Ayo semangat Jer, kamu pasti bisa. Oke, jadi aku udah daftar nih Creator Fest. Mimpi sih mimpi. Tapi kalau aku nggak punya peralatannya, gimana caranya aku bisa buat video? Mana kamera HP-ku udah jadul banget kayak gini. Terus kalau misalnya aku pun pakai HP ini, memorinya tuh udah penuh. Jadi gimana caranya aku bikin video?
Mana ya? Oh, aku tahu. Aku nggak boleh nyerah. Gimana kalau aku coba cari pinjaman ke teman-temanku, siapa tahu mereka ada yang punya kamera yang bisa dipinjemin. Telepon siapa ya enaknya ya? Oh, gimana kalau telepon Selin aja? Oke deh, aku telepon Selin dulu. Halo, Lin. Halo Jer, ada apa nih? Sorry Lin, kamu lagi sibuk? Enggak sih, emangnya kenapa? Oh, iya Lin, jadi gini. Jadi aku kan akhirnya mau ikut lomba Creators Fest ini kan. Nah, tapi kamu tahu sendiri, HP ku ini udah jelek banget. Kameranya udah jadul banget lah pokoknya. Jadi aku lagi cari pinjaman kamera. Kira-kira kamu ada kamera yang bisa dipinjam nggak ya? Wah, sorry banget Jer, aku kebetulan nggak ada. Tunggu. Tapi coba deh kamu pinjam ke klub fotografi sekolah. Setahu aku, mereka bisa pinjemin kamera ke siswa. Tapi rada panjang sih prosesnya. Harus isi formulir, kasih uang jaminan. Tapi coba aja lah Jer. Oh gitu ya, berarti ke klub fotografi sekolah ya. Ya udah deh, besok pas di sekolah aku coba tanya ke mereka. Ya udah, thank you ya Lin infonya. Yoi, anytime Jer. Good luck ya Jer buat lombanya. Semoga bisa menang. Amin, thank you, bye. Oke deh, kalau gitu besok aku akan tanya ke sekolah. Wih, gak salah sih. Emang Jerry telepon Selin. Keesokan harinya setelah Jerry merekam videonya, dia edit videonya di perpustakaan sekolah. Setelah dia mengedit videonya, dia duduk di perpustakaan sekolah dan di sana dia bertemu dengan seseorang di sana. Aduh, capek banget editan gak selesai-selesai. Capek banget ya rasanya. Loh, Ril, kamu ngapain di sini? Oh, aku lagi edit ini loh, lomba buat Creators Fest itu. Kamu ngapain di sini? Iya, sama sih. Ini aku mau edit juga videonya. BTW, kamu tahu nggak? Ini perpustakaannya tutup 24 jam kan ya? Maksudnya buka 24 jam kan ya? Bentar. Gak ada perpustakaan yang buka 24 jam. Oh, nggak ada ya? Siapa tahu ada, cuma tanya sih. Bukanya tuh 8 jam, sampai jam 8. Jam 8? Iya, tapi kamu sampai semalam apa di sini? Ya aku belum tahu sih, jaga-jaga aja. Soalnya bener-bener banyak banget yang harus diedit. Ya udah kalau gitu aku edit dulu ya. Oke, sama. Akhirnya mereka berdua mengedit videonya masing-masing dan mereka sangat fokus sehingga mereka nggak sadar kalau sudah jam 4 sore. Aduh, capek banget videonya masih belum selesai lagi. Jam berapa sih? Hah? Jam 4 sore? Kenapa Ril? Sorry. Ngagetin loh. Nggak bermaksud. Ini lo udah jam 4 sore. Tapi kayaknya aku bakal edit videoku besok aja lah ya. Deadline-nya kan masih panjang. Kamu nggak pulang Jer? Kayaknya aku masih mau di sini dulu deh, masih edit dulu soalnya pengen cepetan selesai Ril. Oke. Yaudah. Kalau gitu aku balik dulu aja ya. Oke. Dan sampai kemalaman. Oke, siap. Hati-hati. Oke, kita edit lagi videonya. Sebenarnya masih banyak banget sih yang harus diedit. Terus sebenarnya juga, udah capek banget nih soalnya dari pagi lagi, dari sekolah lanjut di sini. Atau aku refreshing dulu ya, buka Instagram atau buka YouTube gitu. Tapi kalau aku nggak cepetan edit, nanti nggak selesai-selesai videonya. Duh, nggak boleh. Aku harus edit dulu supaya cepat selesai. Udah deh, aku edit dulu. Jer, udahlah, tutup aja dulu HP-nya itu. Yang penting sekarang kamu harus edit videonya. Habis itu sih dia edit videonya, tapi setelah itu... John the Traveler upload video baru. Bentar. Oh, ini kan vlog yang terakhir dia umumin itu di Instagram. Wah, kayaknya aku harus segera nonton sih ini.
Coba lihat dulu kerjaanku. Ya gampang lah ini bisa kerjain besok-besok. Ini juga masih jam 6 kan perpustakaannya tadi tutup jam 8 jadi masih ada waktu. Ya udah deh aku nonton dulu aja nggak apa-apa lah ya satu video. Jar, yang fokus dong. Tinggal setengah lagi loh videomu itu. Dan ya Jerry nonton videonya. Dan ternyata habis itu karena dia juga udah capek banget. Akhirnya dia ketiduran sampai jam setengah 8. Jar. Halo, Nak, nggak pulang? Oh. Sudah mau tutup perpusnya. Oh iya Bu, sorry Bu saya ketiduran. Loh tapi ini kan belum jam 8 ya Bu ya? Ya memang sih, tapi saya kan juga perlu prepare. Ya udah deh nggak apa-apa lanjutin dulu. Saya mau beres-beres, nanti jam 8 pulang ya. Oh iya ya Bu, iya. Makasih Oke, Bu, ya. yuk. Jar, gimana sih kamu? Harusnya tadi aku fokus kerjain. Kalau aku misalnya tadi nggak nonton videonya, pasti aku nggak ketiduran dan videoku pasti udah selesai sekarang. Gimana sih kamu ini? Ya udahlah, udah capek juga. Kayaknya aku emang harus udah pulang deh. Aku lanjutin besok aja deh. Jar, lain kali kamu harus bisa lebih fokus dong. Tapi gak apa-apa lah, ini jadi pelajaran yang baik juga buat Jerry. Dia harus bisa lebih fokus dengan apa yang harus dia kerjakan. Jerry pun pulang ke rumah dan menyelesaikan mengedit videonya. Dan akhirnya selesai. Yaudah deh, untuk sesi kali ini segitu aja ya. Sampai ketemu besok ya guys. Gak sabar nih lihat Jerry. Akhirnya menang atau enggak ya. Oh ya, Mimin ada quotes penyemangat nih buat Jerry. It's a struggle, but you have to keep going. Cause in the end, it will be worth it. Asik. Semangat ya Jer, kamu pasti bisa. Semoga kamu menang ya Jer. Ya udah, bye guys. Mimin undur diri dulu. See you. Nah, siapa yang pernah join lomba kayak si Jerry tadi? Pernah nggak join lomba, lambaikan tangan? Wah, kalau join lomba pasti ada waktu untuk preparationnya, siap-siapnya, bener nggak? Kayak tadi Jerry harus berusaha keras, supaya apa? Supaya menang. Pasti kalau orang mau ikut lomba, harapannya jadi juara. Tapi kayak yang tadi Kak Pau bilang, jadi juara cuma satu yang bisa jadi juara. At least kalau ada 3 juara 1, 2, 3. Tapi tetap yang terbaik itu cuma 1. Yang the best juara satunya cuma 1. Makanya hari ini kakak bawakan judulnya adalah tentang The Overcomers. Bukan The Winner. Kalau dalam lomba kita cari winnernya siapa. Tapi hari ini kita mau dengarkan tentang The Overcomers. Overcomers itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya pemenang, sama kayak winner. Winner bahasa Indonesianya pemenang. Tapi bedanya apa? Kalau winner itu bilang tentang posisi. Posisi yang nomor 1, yang pemenang nomor 1. Tapi The Overcomers itu bilang tentang sikap hati pemenang. Bisa jadi loh kalau orang yang menang juara 1 dalam sebuah perlombaan, misalnya lomba piano gitu ya. Lomba piano juara 1. Tapi waktu dia dapat juara 1, ternyata sikap hatinya itu dia langsung merasa, wah aku nomor 1. Aku memang yang terbaik. Di sekolah pasti kalau ada lomba-lomba kayak gini aku yang dipilih. Kalau suruh perform pasti aku yang dipilih karena aku yang paling hebat. Sikap hatinya mulai jadi sombong. Tahu nggak?
Kalau sikap hati demikian itu di mata Tuhan itu bukanlah seorang overcomers. Walaupun dia winner juara 1, tapi dia bukan overcomers. Kebalikannya ada orang-orang itu yang kalah mungkin dalam sebuah lomba. Tapi setelah dia kalah, mungkin dia sedih ya habis kalah. Tapi dia bilang dalam hatinya, ya aku akan belajar lagi. Aku akan berjuang lagi, aku gak akan nyerah. Aku next time akan berusaha lebih baik lagi. Di mata Tuhan, dialah seorang overcomers-nya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, kita doa dulu ya, sama-sama ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sesi kedua ini kami semangat Tuhan, mau dengar isi hati-Mu. Bahwa Engkau menciptakan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami adalah anak-anak yang overcomers Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami lebar-lebar. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami haus, kami minta, kami alami Engkau sendiri Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, apa sih kata firman Tuhan tentang overcomers? Kita buka dulu ya ayatnya yang pertama di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat 4 aja. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dalam bahasa Indonesianya itu mengalahkan dunia. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya Alkitab ini dikatakan kita itu overcome the world. Dikatakan semua yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Katakan aku lahir dari Allah. Aku lahir dari Allah. Tapi Kak, aku kan lahirnya dari papa mama. Maksudnya apa? Maksudnya setiap dari kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya kita, Tuhan Yesus sebagai Tuhannya kita itu dikatakan lahir dari Allah. Kita itu anak-anak Allah. Dan dikatakan kita itu overcome the world. Apa maksudnya? Kenapa kita harus overcome the world? What happened with this world? Bisa kita lihat overcome this world itu seperti ini. Jadi sejak kita itu jatuh di dalam dosa, manusia itu jatuh dalam dosa dulu Adam Hawa ya. Dunia ini tuh ada dalam, kita itu manusia itu nggak ngapa-ngapain tuh tertarik ke dosa. Kayak magnet, kayak sebuah magnet. Di dunia ini tuh kayak ada magnetnya. Kita tuh lahir ke dunia, kita itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang ngajarin kita untuk berbuat jahat, berbohong. Tapi kita itu anak kecil tuh sudah bisa bohong. Orang tuanya nggak ajari tapi bisa berbohong. Kita itu kayak ada magnetnya yang membawa kita itu untuk jatuh dalam dosa. Makanya gampang sekali ya kalau kita itu melakukan hal-hal yang jelek daripada kita berusaha melakukan hal yang baik. Kayak ditarik gitu. Contoh lain lagi ya kalau kita ditarik itu, kita itu kalau ada di kamar sendirian, waktu kita diem-diem gitu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba di dalam pikiran tuh ada, hayo, kamu ngapain sih? Kayaknya kok nggak ada yang sayang kamu ya. Kamu kok sendirian aja di sini. Kok bosen ya? Kita tuh nggak sengaja itu kayak ada yang narik ke arah yang jahat. Terus kita buka HP kita scroll Instagramnya kita lihat, aduh happy ya temenku ini, keluarganya jalan-jalan terus. Bisa pergi-pergi keluar kota, keluar negeri, rumahnya bagus. Ada perasaan iri muncul. Gak ada yang ngajari loh. Kita itu kayak ada tiba-tiba ada yang pikiran-pikiran jelek seperti itu. Terus kita lihat-lihat lagi.
Kok mereka pergi ya, teman-temanku pergi. Kemana ini, kok aku nggak diajak? Kok aku nggak punya teman? Aku kok sendirian? Kita tuh kayak ditarik menuju dosa. Menuju hal-hal yang sama dunia ini ditarik gitu. Tapi kabar baiknya, the good news. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Kabar baiknya, kita itu nggak dibiarkan tertarik sendiri ke sana. Tapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Dengan cara apa? Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Dia pilih untuk datang ke dunia. Dia memilih buat mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Menebus dosanya kita. Supaya kita ini enggak lagi dibawa ke dalam magnetnya si jahat ini. Tapi kita bisa hidup itu bebas dengan damai sejahtera. Waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, waktu kita memandang sama salibnya Tuhan Yesus, apa yang Yesus sudah kerjakan, kita sudah menang. Karena Yesus yang terlebih dahulu menang, supaya kita jadi anak-anak Allah. Thank you ya teman-teman yang bawain. Kita itu menang karena Yesus yang dulu menang. Tuhan Yesus yang menang dulu dan kita itu cukup percaya sama Tuhan Yesus. Kita sudah menang sama dunia ini. Tapi Kak, aku itu loh dari kecil sudah kenal sama Tuhan Yesus. Dari kecil tuh aku tahu Tuhan Yesus diajari papa mama doa. Tapi kok kayaknya aku tetap ya suka ngerasa di rumah itu sendirian, kesepian. Terus aku tuh kayaknya kok gampang kecanduan sesuatu yang salah ya Kak. Kok rasanya susah lepas dari dosa ya Kak. Katanya aku anak-anak Allah sudah menang. Makanya tadi Kak Pau sharing tentang apa? Harus punya inner strength. Harus punya relationship sama Tuhan. Karena detik kita sudah matanya sudah nggak kesalib, matanya sudah ke sana, kita mulai tertarik lagi. The overcomers, gimana sih supaya kita itu jadi anak-anak yang menang? Overcomers yang sesungguhnya, yang sejati. Yang pertama, poinnya adalah know your identity. Tahu, ngerti identitas kita. Identitas itu apa ya? Kalian ada yang, kalau misalnya ada nggak yang tanya, punya kartu identitas nggak? Kalau kalian punya kartu identitas, kalian mungkin tunjukkan kartu pelajarnya kalian. Punya ya kartu pelajar ya? Punya ya? Kartu pelajar itu biasanya isinya apa? Nama, alamat, dan lain-lain. Jadi informasi tentang diri kita. Kalau kakak punyanya KTP, sudah enggak sekolah. Nama, alamat, golongan darah, kayak gitu-gitu ya. Tapi itu mungkin identitas saya, identitas kakak Melisa Nugroho. Tapi identitas kita di hadapan Tuhan itu siapa? Kita baca sama-sama ya di Galatia 3. Galatia 3 ayat 26. Dikatakan kayak gini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini identitas kita. Kalau ditanya kamu siapa? Aku anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya apa? Tak pernah punya bayi, mungkin kayak adik kita baru lahir, atau kita dulu waktu bayi, waktu papa mama itu sebelum melahirkan kita, baru papa mama itu tahu ada kalian di kandungan di perutnya mama. Tahu enggak? Papa mama itu sudah seneng banget. Sekalipun mungkin enggak semua ya, mungkin ada juga yang papa mama itu mungkin enggak menginginkan kita. Tapi
kebenarannya Bapa itu menginginkan kita. Artinya apa? Waktu ada bayi kalian tuh belum ngapa-ngapain. Kalian tuh belum, bahkan mukanya itu papa mama belum lihat. Kalian tuh sudah diinginkan, sudah dicintai. Makanya mereka itu seneng. Kehadirannya kalian, kehadiran kita di dunia ini, kalau setiap dari kita hari ini bisa duduk di tempat kita masing-masing punya nama di dunia ini, itu kita itu dicinta. Kita enggak perlu ngapa-ngapain. Kita itu sudah jadi anak Allah yang diinginkan sama Tuhan. Dicintai tanpa kita perlu ngapa-ngapain. Itu artinya jadi anak-anak Allah. Tapi sedihnya di dunia ini tuh ada magnetnya kayak tadi ya, ada magnetnya. Iblis itu enggak suka. Makanya kerjaannya iblis itu di dalam Alkitab dikatakan apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu berusaha mencuri identitasnya kita. Makanya waktu kita itu nggak rajin saat teduh, nggak rajin mendengarkan firman Tuhan, sengaja deket ke Tuhan. Ada bisikan-bisikan dari si jahat. Kamu itu ya, ngapain sih ada di dunia ini? Kayaknya ada nggak ada kamu itu nggak ada bedanya. Terus tiba-tiba di pikiran kita, kamu itu loh nggak cantik, nggak ganteng. Kamu ya dibandingkan sama saudaramu itu, lihat kamu kayaknya nggak disayang. Kayaknya nggak ada kamu ya nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Tahu, itu tuh kerjaannya si jahat yang berusaha mencuri identitasnya kita. Pelan-pelan kita dicuri. Pelan-pelan identitasnya kita itu berusaha dihancurkan sama si jahat. Tapi selalu ingat ya, kita itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dicintai sama Allah. Kita itu diinginkan. Makanya setiap kali kita itu nyembah Tuhan, kayak tadi ya, kita dengarkan firman Tuhan. Kerasa ya, kita dicinta banget sama Bapa. Kita dicinta sekali. Tuhan itu bilang, kamu itu berharga. Tuhan itu bilang, aku punya panggilan buat kamu. Aku punya tujuan. I have purpose in you. Jangan nyerah ya sama dirimu sendiri. Don't give up on yourself. Karena aku Tuhan gak pernah give up sama kalian. Jangan give up ya. Itu loh identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau memang kita pernah merasa kita gak berguna. Kita merasa kita gak berharga. Terus kenapa kok Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Buat menebus dosanya kita. Hidup kita ini mahal harganya, priceless. Karena Yesus yang sudah tebus. Kalau kamu gak berharga, ngapain Tuhan Yesus itu mati menebus dosa kita dengan darahnya sendiri. Jangan percaya ya omongannya si jahat itu yang bilang kita gak berguna lah, kita gak ada gunanya di dunia ini. Jangan percaya. Tuhan tuh sedih loh kalau dengar kayak anaknya Tuhan tanya, Tuhan aku disayang gak ya? Tuhan tuh bisa bilang gini, apa gak cukup ya pengorbananku? Apa gak cukup ya yang aku sudah lakukan? Kok kamu masih merasa gak berharga? Jadi waktu kita mau jadi overcomers, jangan percaya sama omongan-omongan si jahat. Tahuilah identitasmu. Identitas semua dari kita. Kita anak-anak Allah yang sudah mengalahkan dunia. Tahu ya, kakak itu punya ponaan. Waktu kecil, waktu umur 2-3 tahun, 3 tahun kayaknya ya. Dia tuh suka di pinggir ranjang, terus dia itu loncat gitu. Terus di bawahnya ini ada papanya yang nangkep dia. Dan dia ketawa-ketawa dibuat main, dia loncat lagi gitu. Itu yang harus kita miliki sebagai overcomers.
Poin yang kedua itu percaya, trust God wholeheartedly. Percaya sama Tuhan itu sepenuh hati. Kayak sikapnya seorang anak tadi yang loncat, dia tahu papanya itu akan tangkep. Waktu kita loncat, waktu anak ini loncat, sebenarnya dia jatuh, bisa kenapa-napa. Tapi dia ketawa-ketawa main. Kenapa? Karena dia tahu papanya itu bakalan selalu tangkap. Sama, dalam hidup kita itu Tuhan gak pernah janji kalau anak-anak Tuhan itu gak ngalami masalah. Tuhan gak pernah janji demikian. Tapi Tuhan janjinya apa? Aku akan kasih kamu damai sejahtera. Aku akan ada sama kamu di dalam masalahmu. Di dalam dunia ini kita pasti kok ngalami yang namanya masalah. Mau usia kita masih kecil, sudah besar, sudah tambah dewasa. Usia berapapun kita itu pasti ngalami masalah. Tapi makanya seneng ya jadi anak-anak Allah. Karena ada Bapa yang selalu tangkap kita. Waktu kita ada masalah. Ada ceritanya di dalam Alkitab seorang tokoh. Di Alkitab itu yang ngalami masalah bertubi-tubi. Tahu ya ceritanya Yusuf ya? Yusuf yang waktu itu dapat mimpi, terus dia dijual sama saudara-saudaranya, tahu ya? Tahu nggak ceritanya Yusuf? Yang tahu angkat tangan coba. Oke. Nah Yusuf ini, dia itu kita tahu nanti akhirnya dia itu jadi orang kepercayaan nomor 2 di Mesir. Terus dia ini jadi orang kepercayaan yang dia ini bagi-bagi makanan ke bangsa-bangsa lain sampai. Tapi kita lihat perjalanannya dia itu panjang. Perjalanannya dia itu dari pertama dia tinggal di rumah papanya, jadi anak yang disayang. Terus tiba-tiba sama saudara-saudaranya dijual. Jadi budak lagi. Budak itu jadi kayak pembantu tapi nggak diupah. Dijual. Bayangkan ya, waktu dia itu dari anak kesayangan tiba-tiba dijual jadi budak. Posisinya itu langsung drop. Dulu di rumah papanya semua disediakan, apa-apa dikasih sama papanya. Tiba-tiba dia harus bekerja mati-matian. Dia harus bekerja sama orang. Dalam hidup kita pun sama, mungkin gak selalu kita itu hidupnya tuh naik. Ada beberapa dari kita yang mungkin lately papa mama usahanya turun. Kita harus hidupnya ngirit-ngirit. Hidupnya udah gak bisa enak kayak dulu. Atau mungkin ada beberapa juga yang mengalami masalah di keluarganya. Sudah gak ideal kayak dulu lagi, sudah gak enak kayak dulu lagi. Tapi yang hebat dari Yusuf itu apa? Kita baca di ayatnya, di Kejadian 39 ayat 2 ya. Ini jadi dia udah dijual nih ceritanya di rumahnya Potifar. Jadi budak di sana. Di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Terus kita loncat di ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, ini yang hebat dari Yusuf. Sikapnya dia itu menunjukkan sikap seorang overcomer. Kelihatannya posisinya turun ya dari anak kesayangan jadi budak. Tapi dia ini waktu jadi budak dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan dia itu mengerjakannya dengan excellent, dengan sebaik mungkin. Sampai akhirnya dia itu dipercaya jadi kayak kepalanya di rumahnya itu, kepalanya rumahnya Potifar itu yang ngaturin segala sesuatunya sama tuannya ini. Luar biasa ya. Tahukah, mungkin kalian bisa bilang, iya Kak, kan dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, makanya dia berhasil. Tapi tahu nggak, sebenarnya Tuhan itu selalu menyertai setiap dari kita loh. Tuhan itu selalu menyertai kita.
Tapi bedanya seorang overcomer itu, dia itu sadar dia disertai Tuhan dan dia tetap melakukan yang terbaik. Waktu dia di dalam season apapun, waktu dia di atas, waktu dia di bawah, dia tetap melakukan yang terbaik. Kakak itu punya teman, salah seorang teman kakak itu suka telepon sama kakak, cerita masalahnya dia. Kita telepon tuh biasanya paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, jarang gitu. Tapi setiap kali dia telepon, dia tuh selalu cerita keluarganya itu banyak masalah. Aku ini banyak masalah kayak gini, kayaknya gak ada jalan keluar gitu. Lalu 6 bulan kemudian telepon lagi, dia bilang, puji Tuhan sih sudah selesai, hampir selesai yang itu, sudah 50% selesai lah. Tapi masih banyak yang kurang. Ini itu masih, di ke depan itu masih ada masalah ini, masalah itu. Aduh, kayak hidupku ini kenapa gak bisa tenang ya, banyak sekali masalah. 6 bulan kemudian lagi telepon kakak. Sama. Yang dia ceritakan itu seputar sama lagi. Tapi yang waktu kakak, yang pendengarnya ini, kakak ngeliat. Padahal Tuhan tuh sudah bantu masalahnya dia itu banyak sekali. Tapi dia ini fokusnya sama apa yang kurang. Dia fokusnya itu sama lubang donatnya, bukan sama rotinya. Sama penyediaannya Tuhannya. Tuhan itu selalu loh nyertai kita. Tapi apakah kita bisa ngeliat kalau Tuhan itu selalu serta kita. Dalam masalah kita, janganlah kita itu, aduh lagi ada masalah Tuhan gak sayang aku. Hei, Tuhan itu ada, kayak papa tadi yang nangkep anaknya. Papa itu selalu ada. Kita lihat lagi ya, Yusuf itu gak cuma sekali ngalami proses. Waktu dia jadi kepercayaan, jadi budak kepercayaan, waktu dia dijual jadi budak lalu diangkat jadi kepercayaan di rumah itu, dia difitnah lagi. Dia gak salah, difitnah orang, akhirnya masuk penjara. Wah, dari coba bayangin ya, anak kesayangan jadi budak, jadi di dalam penjara, jadi kriminal, jadi orang jahat. Wah, pasti down. Kalau kakak ngerasa kakak ngalami kayak Yusuf, wah kayaknya very down. Apalagi dalam penjaranya bukan karena kesalahannya dia lagi. Tapi yang hebat itu lagi, Yusuf itu bilang gini, yang di ayat 20, Kejadian 39 ayat 20, dikatakan lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja itu dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Keren ya orang ini. Kalau kakak lihat-lihat itu, gak pernah pahit loh. Waktu dia sudah di dalam penjara pun, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap melakukan yang terbaik sampai kepala penjara itu percaya. Semua tahanan yang lain dipercayakan ke dia. Hebat ya orang ini ya. Kakak wonder apa ya rahasianya orang ini kok bisa tetap semangat di dalam masalah-masalah yang dia alami. Tetap melakukan yang terbaik. Gak goyah sama sekali. Apa yang ia kerjakan itu tetap semangat yang terbaik. Ternyata Yusuf ini percaya Tuhan sepenuhnya. Dia tahu kalau ada masalah dalam hidupnya, itu diizinkan Tuhan sebagai proses. Sama dalam hidup kita itu kalau kita ngalami masalah, kalau kita lagi hadapan dengan masalah, punya masalah dalam hidup, ketahuilah kita itu anak Allah. Dan kalau sebagai anak Allah, masalah itu diizinkan Tuhan di hidup kita ada tujuannya. Itu cuma sebagai proses,
supaya nanti kita keluar dari masalah, jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang lebih kuat lagi menghadapi prosesnya. Gak sampai di sana loh Yusuf itu selesai. Terus kita tahu ya cerita lanjutannya, dia itu ketemu sama juru minuman, juru roti yang dapat mimpi di dalam penjara. Terus dia bantu mengartikan mimpinya. Terus dia bilang sama si juru minuman, salah seorangnya. Dia bilang, juru minuman, arti mimpimu itu kamu akan keluar nanti, dibebaskan sama raja. Tapi jangan lupakan aku ya, nanti bilang ke raja ya. Kalau misalnya kamu sudah keluar, bilangin aku ada di sini supaya aku juga dikeluarkan. Karena aku di sini itu bukan salahku. Dia titip pesan. Tapi ternyata di ayat terakhir itu dikatakan dia pun dilupakan. Juru minumannya keluar memang dari penjara. Tapi sekali lagi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman. Sedih ya. Sudah melakukan yang terbaik, berusaha terbaik, hidupnya kelihatannya tambah turun, dilupakan lagi sudah berbuat baik sama juru minuman. Sampai 2 tahun kemudian baru diingat. Karena raja punya mimpi dan gak ada yang bisa mengartikan, terus akhirnya dia dipanggil untuk mengartikan mimpinya raja. Terus akhirnya dia diangkat naik jadi orang kepercayaannya Raja Firaun. Orang nomor 2 setelah raja di Mesir. Tapi proses yang ia alami gak gampang. Ada proses-proses dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan. Jangan salah paham sama Tuhan. Jangan nuding Tuhan, Tuhan katanya kamu ada, tapi kenapa aku sudah doa, akhirnya tetap tuh malah yang aku takutkan terjadi. Aku sudah doa loh Tuhan, tapi kenapa masalahnya tambah buruk? Kayaknya Tuhan gak ada. Jangan pernah nuding Tuhan kayak gitu ya. Segera keluar dari prosesnya. Kalau jangan salah paham sama Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Ingat sekali lagi, dia itu sayang. Satu demi satu. Setiap nama Tuhan itu sayang. Jadi jangan pernah salah paham. Kalau kita itu kelihatannya tambah turun. Tuhan itu masih mau memproses kita. Supaya apa? Ketika Yusuf itu naik, diangkat, akhirnya dia ngerti. Waktu dia jadi nomor 2, akhirnya dia ngerti. Poin yang ketiga adalah dia dipanggil, called to serve. Panggilannya tertingginya dia itu bukan posisinya dia waktu dia jadi orang kepercayaan kedua di Mesir. Tapi panggilan tertingginya dia itu melayani. Dia itu kumpulkan makanan waktu 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan dan kelaparan. Dia itu kumpulin makanan dan waktu orang-orang kelaparan dia itu kasih makan bukan cuma ke bangsa Mesir. Ke keluarganya, bangsanya, sampai bangsa-bangsa lain tuh datang ke Mesir. Semuanya datang. Ternyata dia baru ngerti setiap proses yang ia alami dari dulu kelihatannya gak enak. Itu mempersiapkan dia untuk melayani panggilan yang tertingginya, untuk melayani Tuhan dan melayani bangsa-bangsa lain, bangsanya dan bangsa lain. Tahu nggak, ujian tertingginya Yusuf itu, waktu dia itu ketemu sama saudaranya. Bayangkan ya, coba dibayangkan, kakak itu bayangin waktu siapkan khotbah ini, kakak bayangin jadi dirinya Yusuf waktu dia itu dijual sama saudara-saudaranya. Mungkin ya Yusuf waktu dijual saudara-saudaranya dia itu udah mohon-mohon, jangan. Mungkin dia sudah nangis-nangis, jangan, please. Akhirnya dia dijual. Ujian paling susahnya dia itu waktu dia ketemu saudaranya. Perasaannya itu pasti campur aduk.
Tapi in the end, dia bisa bilang, aku maafin. Ternyata Tuhan itu yang bawa aku ke sini untuk memelihara hidupnya kalian. Dia nggak taruh benci. Dia bisa loh, kalau dia mau bunuh saudaranya pun dia bisa, dia punya kuasa. Dia itu orang kedua di Mesir saat itu. Dia nggak mau kasih makanan ke saudaranya, dia bisa. Tapi dia pilih untuk maafkan. Itulah kualitas seorang overcomers. Waktu dia diangkat, waktu suatu hari Tuhan tuh panggil setiap dari kita itu dengan suatu panggilan yang besar. Untuk tujuan yang besar. Tapi pastikan ya waktu kita nanti sudah sampai dipakai Tuhan besar, pastikan dalam diri kita itu tetap sama. Kualitas seorang pemenangnya itu tetap sama, seorang overcomernya itu sama. Yusuf gak gagal di sana. Waktu dia ketemu saudaranya, dia gak gagal, dia maafkan saudara-saudaranya. Tahukah emas, kalian tahu gak emas itu kan mahal ya harganya. Emas itu waktu diambil dari, digali gitu, dia itu masih nyampur sama pasir-pasir kotor gitu. Makanya kalau dia mau dijadikan perhiasan yang kayak indah yang kita pakai, dia itu harus dibakar. Tujuannya apa dibakar itu? Supaya memisahkan emas yang asli sama pasir-pasirnya. Supaya emasnya jadi murni, jadi utuh. Demikian pula setiap dari kita kalau kita ngalami masalah, lihatlah itu sebagai proses supaya kita jadi emas yang indah. Buat apa kita diproses, Kak? Supaya kita nanti siap memenuhi panggilannya Tuhan itu. Kita itu dipanggil buat melayani. Tahu nggak? Tuhan tuh bilang sama murid-muridnya. Murid-muridnya itu pernah tanya gini, Tuhan, siapakah yang terbesar ya di dalam kerajaan surga? Pasti setiap orang itu pengen jadi yang terbaik, pengen jadi yang terbesar. Tapi Tuhan Yesus itu bilang gini, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi pelayan, kamu harus melayani. Kalau dunia ngajarin kita itu, kamu harus jadi yang terbesar, kamu harus do the best you can. Kamu harus ngerjain yang terbaik dari yang kamu lakukan. Tapi Yesus itu bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar, layanilah orang lain. Dan Tuhan Yesus gak cuma ngomong, Tuhan Yesus praktekkan loh. Waktu sebelum Tuhan Yesus itu disalib, ditangkap, Tuhan Yesus tuh dalam suatu malam perjamuan sama murid-muridnya, Tuhan Yesus tuh dikatakan melepaskan jubahnya, terus Tuhan Yesus itu ambil anduk, kayak handuk kecil gitu. Lalu Tuhan Yesus itu mulai datang ke murid-muridnya, membasuh kakinya murid-muridnya. Lalu terakhirnya Tuhan bilang apa? Lakukanlah ini ya, seperti yang aku lakukan ke kamu, kamu lakukan ke orang lain, ke saudara-saudaramu, ke teman-temanmu. Tuhan sudah contohkan, kalau kita mau jadi pemenang, kualitas seorang pemenang yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa melayani. Bersyukur ya, di gereja kita, Eagle Kids ini, kita barusan bikin Servo Kids, supaya kalian bisa melayani Tuhan di gereja Tuhan. Tapi melayani Tuhan itu bukan cuma soal aktivitasnya, bukan soal apa yang kita kerjakan. Oh, aku ikut servonya multimedia, aku pegang kamera. Oh, aku ikut servonya PAW, aku nyanyi buat Tuhan. Bukan cuma soal aktivitasnya, tapi hati yang melayani, hati yang sungguh-sungguh, punya hati yang compassion, yang aku mau melayani Tuhan, bukan cuma waktu aku dijadwal, tapi waktu setiap hari, di rumah,
sama adik kita ngalah, sama temen kita ngalah, itu kualitas seorang pelayan, kualitas seorang overcomers, itu seperti itu. Waktu kita mau melayani orang, kita yang akan dinaikkan sama Tuhan. Bukan karena kita mau posisinya, bukan. Tapi dalam hati kita tuh seneng, ada fulfillment. Kayak hati kita tuh udah enggak kosong. Waktu kita ngerti arti melayani sesungguhnya, hati kita tuh seneng banget. Percayalah, waktu kita melayani Tuhan tuh ngelihat orang lain dilayani, ngelihat kita melayani, kita ngalah, hati kita tuh seneng. Ada sukacita yang gak bisa dijelaskan. Itulah kualitas overcomers. Tahu identitasnya kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, percaya sama Tuhan sepenuhnya. Setiap masalah, setiap proses itu diizinkan karena kita mau dibentuk jadi emas yang murni. Jadi anak-anak yang siap ketika Tuhan pakai kita, Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Di ayat terakhir ya, kakak mau bacain di pas Wahyu 2 ayat 26. Nah ini, Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini tujuan kita jadi overcomers itu bukan cuma sekedar sampai hari ini, bukan cuma sekedar sampai nanti kita lulus sekolah, tapi sampai akhir hidup kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap kuat ikut Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan di akhir hidup kita? Sebentar lagi kita mau nyanyi, pemain musik boleh naik ya. Jadi waktu kakak itu berdoa, kakak itu merasa, jadi kakak itu di generasinya kakak ya, kakak itu punya teman-teman, kakak itu sering kayak teman-temannya kakak itu curhat. Yang seumuran kakak, yang seumuran atas-atasnya kakak, banyak yang curhat ke kakak itu gini, kakak tanya sih sebenarnya, kamu di gereja sudah berapa lama? Kenal Tuhan sudah berapa lama? Banyak itu yang jawab kayak gini, aku ikut Tuhan sudah di gereja sudah lama sih dari kecil, tapi waktu itu sempet hilang dari gereja berapa tahun gitu. Terus akhirnya aku kembali lagi. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi waktu kakak doa ya, kakak dapat keyakinan dari Tuhan kalau di generasinya kalian tuh gak akan kayak gitu. Di generasinya kalian itu gak akan ada momen terhilang. Kenapa? Karena kalian itu dipercayakan visi Tuhan itu dari kalian kecil. Visi Tuhan itu dipercayakan kalian boleh melayani Tuhan itu dari kalian masih usianya kecil. Dan visi Tuhan, melayani Tuhan itulah yang akan jagain hidupnya kalian nanti. Kalian gak akan pernah hilang dari rumah Tuhan. Kalian gak akan pernah hilang. Karena kalian sudah dikasih visi Tuhan. Kalian boleh melayani Tuhan dari kalian tuh masih muda, dari kalian masih kecil. Tahu ya, gereja kita itu punya visi yang besar. Buat papa mama, buat orang-orang dewasa, gereja Tuhan tuh punya visi untuk bangunin Tuhan gereja. Bangunin Tuhan 1000 gereja. 1 juta murid. Terus buat kakak-kakaknya kalian yang sudah usia AOG, visinya sama. Mereka akan bangun building churches in their youth, in our youth. Mereka akan bangun gereja di masa mudanya mereka. Kalian pun gak dilewatkan, kalian pun sama, kalian pun dipercayakan visi yang sama. Kalian akan tumbuh dewasa. Kaliannya adalah pembangun-pembangun gereja Tuhan berikutnya. Siapkan ya diri kalian ya. Jangan habiskan waktu kalian sedikit pun
untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal yang kelihatannya asik ya, tapi membawa kalian itu jauh dari Tuhan. Kalian tertarik sama magnetnya. Layani Tuhan ya. Berikan hidup kita itu dari sekarang sama Tuhan. Percaya deh, yang jagain hidup kalian itu bukan papa mama, bukan kakak-kakak di gereja. Tapi waktu kalian melayani Tuhan, itulah yang akan jagain kalian. Jangan nyerah sama proses. Di dalam gereja pelayanan itu juga enggak sempurna. Kadang itu ada gesekan ya sama teman-teman atau sama yang lain. Tapi jangan nyerah. Karena itulah yang akan jagain hidup kita. Melayani Tuhan itu menyenangkan sekali. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kakak mau ajak kita semua berlutut yuk sama Tuhan hari ini. Boleh ya bangkit berdiri, kita berlutut ya sama Tuhan. Nyanyikan lagunya kayak gini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Kita tutup mata ya, kita angkat tangan kita. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sama-sama ya, kita nggak usah fokus kiri kanan. Ini pribadi kita sama Tuhan. Anak-anak yang mau hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Kita boleh kayak gini tangan kita ya sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Setiap kata-katanya kita bilang sama Tuhan. Ku Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini hidup kami Tuhan. Kami berikan buat Engkau Tuhan. Aku mau melayani-Mu Tuhan. Dari masa mudaku, dari masa kecilku Tuhan.
Setiap waktu yang aku miliki Tuhan, aku mau melayani-Mu. Kasih aku hati yang kuat, hati seorang pemenang. Kinapa kanda pakara pakara pakaya rapakara pakara pakara. Yang bisa bahasa roh, kita sama-sama bahasa roh ya. Kirala pakara 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 pakanda ya rapasakara pakara 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 pakara. Kirala pakandara pakara 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 ya rapakara pakara pakara. Kirala ya rala ya rala ya rala pa ya rapadara pararara. Kalau ada hari ini kita yang dalam hati masih ada marah sama orang yang pernah menyakiti kita, entah itu keluarga kita sendiri, atau papa sendiri, mama sendiri, ataupun saudara kita, teman kita nggak bisa ngampunin mereka. Mungkin kita pernah dibully, kita dikata-katai, dan kita masih nggak bisa lupa sama orang itu. Tahukah kalau mengampuni itu pilihan? Mengampuni itu pilihan. Jangan biarkan perasaan kita dipenjara sama perasaan yang jengkel itu. Hari ini yang mau ngampuni, katakan ya sama Tuhan, pribadi sama Tuhan. Tuhan, aku mau ngampuni, sebutkan nama orangnya. Kenapa karapa. Yes, aku pernah disakiti, tapi hari ini aku memilih untuk mengampuni. Aku adalah anak-Mu Tuhan, anak Allah. Aku mengampuni dia di dalam nama Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami untuk melayani-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Kita boleh bagi.